Oke, mari kita bahas ini. Pernah kepikiran nggak, kenapa ya ada kenaikan harga yang rasanya nampol banget, tapi ada juga yang kita hampir nggak sadari? Hari ini, kita bakal mecahin teka-teki dari dunia nyata untuk ngebongkar satu konsep ekonomi yang penting banget. Konsep yang ngaruh ke semua hal, dari langganan streaming kita sampai ke kebijakan pemerintah. 60%. Coba bayangin deh, layanan favorit kalian tiba-tiba naikin harga segitu banyaknya. Angka ini kedengerannya gila kan? Ini bukan angka asal-asalan loh, ini beneran pernah terjadi dan bikin jutaan pelanggan ngamuk. Yap, bener banget. Kita lagi ngomongin Netflix. Buat sebagian besar dari kita, ini mungkin kenangan yang cukup jelas ya. Momen ketika raksasa streaming ini ngambil langkah yang bisa dibilang gila dan memancing kemarahan jutaan pelanggannya. Oke, kita flashback sedikit ke tahun 2011. Waktu itu Netflix lagi jaya-jayanya, tapi mereka malah bikin keputusan yang bikin semua orang garuk-garuk kepala. Sebenarnya apa sih yang terjadi, dan apa yang bisa kita pelajari dari keputusan bisnis yang berisiko ini? Jadi ceritanya gini nih, awalnya streaming sama sewa DVD itu satu paket, harganya juga oke lah. Terus jeng-jeng di bulan Juli 2011, buat dapetin layanan yang sama persis, harganya tiba-tiba melonjak 60%. Dan setelah itu ya, kenaikan harga terus berlanjut. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa nekat banget ngambil risiko kehilangan pelanggan setia dengan naikin harga segitu drastis? Ini bukan sekedar blunder loh. Ini adalah strategi yang udah diperhitungkan. Dan buat ngertiin ini, kita perlu lihat lebih jauh dari sekedar hukum penawaran dan permintaan biasa. Keputusan Netflix ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang fundamental banget dalam ilmu ekonomi. Pertanyaan yang dihadapi setiap bisnis dan pemerintah. Pertanyaannya bukan cuma apakah orang bakal bereaksi sama perubahan harga, tapi seberapa besar reaksi mereka. Ini sih dasar banget ya. Secara intuisi, kita semua ngerti. Kalau sesuatu jadi lebih mahal, orang bakal beli lebih sedikit. Simpel kan? Nah, disinilah ceritanya jadi rumit. Permintaannya bakal turun dikit doang, atau bakal anjlok terjun bebas. Jawaban dari pertanyaan, seberapa banyak ini, jadi penentu segalanya. Tahu jawabannya, bisa menentukan sukses atau gagalnya sebuah perusahaan atau sebuah kebijakan. Nah, untuk menjawab pertanyaan, seberapa banyak itu, para ekonom pakai alat yang sakti banget, namanya elastisitas. Ini adalah konsep kunci yang bakal kita bedah, dan ini juga alasan dibalik langkah nekatnya Netflix. Biar gampang ngertiinnya, bayangin aja kamu ngejatuhin bola tenis sama batu bata. Bola tenis itu responsif banget kan? Dia bakal memantul tinggi. Nah, itu tuh ibaratnya permintaan yang elastis. Kalau batu bata, dijatuhin ya gitu-gitu aja, hampir nggak mantul. Itu permintaan yang inelastis. Konsep yang sama persis berlaku buat produk dan harga. Secara formal, ini definisinya. Elastisitas itu ngukur seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga. Jadi pertanyaannya gini, apakah permintaan itu bakal memantul kayak bola tenis, atau bakal diam aja kayak batu bata? Tentu aja, ini berlaku buat Netflix. Tapi konsep ini juga dipakai dalam keputusan-keputusan yang jauh lebih besar, keputusan yang menyangkut kesehatan masyarakat dan pendapatan negara. Yuk kita lihat contoh lainnya. Oke, sekarang kita beralih ke pajak rokok. Ini contoh klasik banget, di mana pemerintah harus paham betul soal elastisitas sebelum bikin keputusan yang ngaruh ke jutaan orang dan miliaran dolar pendapatan. Pemerintah itu biasanya ngenain pajak rokok karena dua alasan utama, buat ngumpulin duit dan buat ngedorong orang berhenti merokok. Tapi, pertanyaannya, apakah kedua tujuan ini bisa tercapai barengan? Disinilah elastisitas jadi super penting. Kalau permintaan rokok itu sangat elastis, kayak bola tenis, kenaikan pajak yang tinggi bakal bikin banyak orang berhenti ngerokok, dan pendapatan pajak malah bisa turun. Tapi kalau permintaannya inelastis, kayak batu bata, orang bakal tetap beli walaupun harganya naik, dan pemerintah bakal dapat duit lebih banyak. Dan kalau kita lihat di dunia nyata, pendekatan ini beda-beda banget loh. Coba deh, lihat perbedaannya. Pajak di New York tinggi banget, sementara di Missouri rendah banget. Pada dasarnya, setiap negara bagian ini seolah-olah lagi masang taruhan yang berbeda tentang seberapa elastis para perokok di wilayah mereka. Jadi, setiap angka di grafik itu sebenarnya mewakili sebuah perhitungan, sebuah prediksi. Pemerintah harus memperkirakan seberapa besar pantulan yang bakal mereka dapat dari para perokok untuk setiap kenaikan harga yang mereka terapin. Mulai dari Netflix sampai pajak rokok, kita udah lihat kalau elastisitas ini bukan sekedar teori akademis yang bikin pusing. Ini adalah kekuatan tersembunyi yang ngebentuk keputusan-keputusan penting di sekitar kita, setiap hari.
Dan ini bukan cuma buat raksasa kayak Netflix aja loh. Setiap bisnis, mulai dari warung kopi di pojok jalan sampai produsen mobil besar, semuanya harus mikirin elastisitas. Berapa harga yang bisa mereka pasang sebelum permintaan anjlok dan pelanggan lari ke kompetitor? Nah, kutipan ini pas banget buat ngejelasinnya. Setiap kali kamu lihat ada diskon atau obral, itu adalah taruhan soal elastisitas. Perusahaan itu bertaruh kalau penurunan harga bakal bikin permintaan melonjak cukup tinggi buat ngasilin keuntungan yang lebih besar secara keseluruhan. Pada akhirnya, inilah kekuatan super dari elastisitas. Kemampuannya untuk melihat ke masa depan, untuk memprediksi gimana orang bakal bereaksi terhadap perubahan. Konsep ini mengubah tebak-tebakan jadi strategi yang terukur. Dan sekarang, coba kita tarik ini ke diri kita sendiri. Coba pikirin pengeluaranmu. Kalau harganya naik, barang apa yang bakal langsung kamu berhenti beli? Nah, itulah bola tenismu. Dan barang apa yang bakal tetap kamu beli, nggak peduli seberapa mahal harganya. Itulah batu batamu. Ngertiin ini bukan cuma soal ekonomi loh, ini tentang memahami perilaku kita sendiri.